Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma amma ba'd. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu pernah bercerita, suatu hari ada seorang laki-laki mendatangi Nabi Muhammad SAW. Laki-laki ini non-muslim, ya, non-muslim. Kemudian tiba-tiba laki-laki yang mendatangi Rasulullah SAW itu, kata Anas, fa'atahu ghanaman baina jabalain. Tiba-tiba laki-laki ini diberi kambing yang sangat banyak antara dua gunung oleh Rasulullah SAW. Artinya beliau ini diberi kambing oleh Rasulullah SAW yang waktu itu kambingnya berada di antara dua gunung. Jadi kambingnya banyak, gak hanya satu. Maka kaget sekali ini, padahal non muslim, bukan muslim, kaget sekali. Langsung ketika itu laki-laki ini balik ke kampungnya, ke kaumnya, setelah peristiwa mendapatkan pemberian kambing yang begitu banyak dari seorang yang namanya Muhammad, yakni Rasulullah SAW. Maka pada saat kembali kepada kaumnya langsung dikumpulkan oleh laki-laki ini. Terus kemudian laki-laki itu menyatakan di hadapan seluruh kaumnya, ya qaumi, aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an ma yakhaful faqah wa fi riwayatin al-faqr. Wahai kaumku sekalian, hendaknya kalian semua masuk Islam, karena sesungguhnya Muhammad itu memberi satu pemberian yang dia tidak takut akan kefakiran. Kisah ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya bahwa yang dilihat dari kita umat Islam oleh mereka, khususnya yang non-muslim, itu pertama kali akhlak kita, akhlak kaum muslimin. Bukan ilmunya, bukan penampilannya, bukan pakaiannya, bukan yang lain, tapi akhlaknya. Sebelum segala sesuatu yang dilihat, akhlak kita. Dan dengan akhlak yang mulia dari seorang muslim, itulah justru yang menyebabkan banyak orang non-muslim masuk dalam Islam. Bukan karena non-muslimnya itu sudah mempelajari Islam, bukan karena ilmu kita, tapi pertama kali karena akhlak yang kita tampilkan, akhlak mulia yang ada pada diri kita yang menyebabkan mereka takjub pada akhirnya masuk dalam Islam. Contohnya kisah ini, bagaimana seorang laki-laki musyrik itu, kafir Quraisy waktu itu, tiba-tiba diberi Nabi SAW tanpa meminta. Bayangkan ya, non-muslim ini tanpa meminta, langsung tiba-tiba diberi Nabi SAW kambing yang demikian banyak, yang terletak di antara baina jabalain, di antara dua gunung, di lembah di antara dua gunung. Itu kambingnya berarti banyak, gak hanya 2-3, mungkin puluhan bahkan ratusan kambing diberikan oleh Rasulullah SAW kepada laki-laki itu. Sehingga laki-laki ini terkagum-kagum. Saya bukan siapa-siapanya, saya bukan orang Islam, bahkan mungkin termasuk orang yang memusuhi Islam waktu itu. Kok diberi oleh Muhammad kambing sebanyak ini? Dan waktu itu, perhatikan ya, Nabi Muhammad saat memberi kambing sebanyak itu kepada laki-laki musyrik ini, laki-laki kafir ini, beliau tidak menyuruh masuk Islam, cuma diberi tok.
Tidak kemudian memberi tapi ada udang di balik batu. Nih saya beri kambing kamu 100 ekor, tapi masuk Islam ya enggak begitu. Nabi bahkan tidak menyuruh sama sekali, cuma memberi 100 bahkan mungkin ratusan ekor kambing tanpa menyatakan apapun. Sampai habis waktu itu kambingnya. Yang dengan natural pada akhirnya laki-laki ini malah masuk Islam. Gara-gara itu. Gara-gara tidak didikte untuk masuk Islam, hanya menampilkan dia merasakan kemuliaan, keluhuran akhlak Nabi Muhammad SAW yang seharusnya logikanya saya dimusuhi oleh Nabi Muhammad. Kok ini saya malah seperti ini kan? Begitu kasih sayang, rahmat saya kepada saya, diberi sesuatu pemberian yang tidak masuk akal. Gak ada orang yang bisa memberi seperti ini. Yang sampai di akhir hadis tadi sebutkan, Muhammad itu memberi tanpa takut miskin. Memberi tanpa takut miskin. Akhirnya masuk Islam dan menganjurkan kaumnya semuanya masuk Islam. Apa sebabnya? Yang disampaikan itu satu, masuk Islamlah kamu karena Muhammad itu kalau memberi sesuatu tidak takut miskin. Bukan karena Islam itu begini loh, begini enggak. Yang disampaikan kepada kaumnya itu masalah duniawi dulu. Asik, Islam itu asik kenapa? Nabinya itu memberi saya ratusan ekor kambing tanpa ada rasa khawatir miskin. Itu asik sekali itu. Jadi orang ini masuk Islam beserta kaumnya itu gara-gara masalah duniawi dulu, karena pemberian Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai akhirnya Anas bin Malik itu di akhir kisah ini mengatakan begini, si orang ini dan kaumnya masuk Islam memang awalnya karena duniawi, seneng, wah Islam asik ini, saya diberi sekian, nanti kaum saya juga diberi banyak. Sampai akhirnya Anas bin Malik mengatakan orang ini dan kaumnya masuk Islam awalnya karena duniawi, baru sejenak dia masuk Islam, setelah masuk Islam baru beberapa hari masuk Islam, yang awalnya dia cinta dunia untuk masuk Islam, setelah itu dia berbalik mencintai Islam bukan karena dunia. Baru selang beberapa hari yang dicintai bukan karena kambingnya, bukan karena dunianya dia masuk Islam, tapi akhirnya dia mencintai Islam. Setelah itu melebihi kecintaan dia kepada dunia beberapa ekor atau ratus ekor kambing tadi. Ini pelajaran bagi kita semuanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menampilkan Islam itu sebagaimana yang ditampilkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang baik, seorang muslim yang akhlaknya baik, murah senyum, rahmat kepada sesama manusia. Jangankan kok kepada sesama muslim, bahkan kepada non muslim pun kita harus bersifat rahmat. Arhamun nasi linnas, kaum muslimin ini, apalagi ahlu sunnah itu arhamun nasi linnas, manusia yang paling rahim, manusia yang paling sayang kepada manusia itu kita kaum muslimin seharusnya. Sehingga nanti akan tercipta bagaimana Islam itu indah di hadapan non-muslim, yang mereka tertarik untuk masuk Islam gara-gara keindahan akhlak kita, bukan karena yang lainnya. Tapi saat ini maaf, walaupun ini tidak semuanya, banyak kasus bagaimana justru jangankan kok non-muslim, umat Islam saja fobi kepada agamanya, umat Islam saja takut kepada agamanya, apalagi non-muslim. Sebabnya apa? Sebab yang kita tampilkan itu Islam yang tidak rahmatan lil alamin, Islam yang tidak sebagaimana diajarkan Rasulullah, akhlak yang tidak dicerminkan oleh Rasulullah. Umat Islam takut kepada agamanya sendiri, umat Islam takut kepada umat Islam satunya. Sebab kita tidak mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Seandainya kita sekalian kaum muslimin saat ini mencontoh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berakhlak, saya yakin umat non muslim itu akan berbondong-bondong masuk Islam tanpa harus kita
suruh, tanpa harus kita dikte, tanpa harus dengan dunia sekalipun akan masuk Islam dengan keindahan akhlak yang kita tampilkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian untuk bisa berakhlak sebagaimana cerminan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disifati oleh Allah dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang sangat mulia. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.